Kami mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini kami akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Sebelum mulai pengenalan alat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya Ida Ayu Pratnya Dewi dengan NIM akhir 158 dari kelas lintas jalur. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Juli Sarjana. Saya adalah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Dandi Dwi Putra, NPM akhir 160 dari kelas lintas jalur. Halo, perkenalkan nama saya Ima Dewi Suwarana, NPM akhir 161, saya dari kelas lintas jalur. Halo semua, perkenalkan saya Nika Devi Mariska, NPM akhir 162 dari kelas lintas jalur. Baik, kita mulai dari alat yang pertama. Yang pertama itu ada batang L. Batang L disebut juga dengan spreader, di mana batang L ini bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Selanjutnya ada jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Jarum inokulum biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran atau loop dan disebut juga ose atau inoculating loop atau transfer loop. Dan yang berbentuk lurus disebut inoculating needle atau transfer needle. Selanjutnya ada LAF atau laminar airflow yang merupakan suatu tempat atau meja kerja yang steril untuk melakukan kegiatan mulai dari persiapan bahan tanam, inokulasi atau penanaman, dan pemindahan tanaman dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kultur. Selanjutnya ada inkubator. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimum untuk mikroorganisme bisa melakukan pertumbuhan. Inkubator memiliki alat pengatur suhu sehingga temperatur dapat diatur sesuai biakan yang diinkubasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat yang bernama autoclave, di mana fungsinya autoclave adalah mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum dengan menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan umumnya adalah 15 PSI atau sekitar 1 atmosfer dengan suhu 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit yang dilakukan biasanya selama 15 menit. Alat selanjutnya bernama koloni counter. Alat ini berguna untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan Petri karena adanya kaca pembesar dan lampu. Nah, selain itu, alat tersebut dilengkapi dengan skala atau kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni yang sangat banyak. Baik, alat selanjutnya ada timbangan, di mana neraca digital atau lebih dikenal dengan timbangan digital berfungsi untuk menimbang media atau contoh uji saat preparasi. Selanjutnya ada lampu spiritus. Nah, di mana lampu spiritus di sini berfungsi untuk mensterilisasi alat dan media. Baik, alat selanjutnya ada mikroskop binokuler. Nah, di mana alat ini sering digunakan untuk melihat sel mikroorganisme. Baik, alat selanjutnya ada pipet mikro. Nah, di mana pipet mikro di sini merupakan alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil. Nah, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Selanjutnya ada botol semprot yang berfungsi sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, mudah untuk menyemprot dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit, membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. Kemudian ada mortir dan stamper yang digunakan untuk menumbuk atau menghancurkan materi cuplikan, misalnya daging, roti atau tanah sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada cawan Petri yang berfungsi untuk membiarkan atau kultivasi mikroorganisme.
Selanjutnya ada gelas ukur yang berguna untuk mengukur volume suatu cairan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai batang pengaduk. Batang pengaduk terbuat dari kaca tahan panas yang digunakan untuk mengaduk cairan di dalam gelas kimia. Batang pengaduk yang tersedia di lab mikrobiologi memiliki banyak jenis ukuran, yakni 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Selanjutnya, beker glass. Beker glass merupakan alat yang memiliki banyak fungsi. Dalam mikrobiologi dapat digunakan untuk preparasi media dan menampung aqueous. Selain itu, beker glass juga digunakan sebagai wadah untuk mencampur satu bahan. Beker glass memiliki banyak variasi ukuran dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, dan 2 liter. Tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan peralatan kaca yang berfungsi sebagai wadah untuk pengenceran, menemukan mikroba, dan pengujian biokimiawi. Baik, alat yang terakhir adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan, bahan, atau cairan. Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan media, menampung aqueous, kultivasi mikroba dalam kultur cair. Erlenmeyer memiliki banyak jenis ukuran, yaitu dari 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 2 liter. Baik, sekian pengenalan alat yang dapat kami lakukan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.